Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang 5 fakta dari suku Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa sajakah keunikan dari suku yang satu ini? Hal-hal menarik apa saja yang bisa kita temukan dari suku ini? Sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Yang pertama, berasal dari Malaysia. Mengutip dari buku Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton, menegaskan bahwa nenek moyang penduduk Buton ini termasuk kepada kelompok ras Deutero Melayu, yang mana penyebarannya dimulai dari daratan Asia, Annam, Tonkin, Indochina, Kamboja, dan Asia Tenggara Kepulauan. Masyarakat setempat punya cerita versi mereka sendiri, di mana mereka mengatakan bahwa penduduk Kesultanan Buton dulunya berasal dari turunan 4 orang tokoh pertama yang datang ke Pulau Buton dari Semenanjung Johor di Malaka pada abad ke-13 yang lalu. 4 tokoh tersebut bernama Si Panjonga, Sita Manajo, Si Jawangkati, dan Si Malui. Dalam cerita tersebut dikatakan bahwa pemukiman pertama keempat tokoh tersebut berdiri di daerah Kalampa, di desa Katobengke, Bau-Bau, yang kemudian daerah ini menjadi cikal bakal kerajaan Buton itu sendiri. Yang kedua, pengaruh Islam. Awalnya, kerajaan Buton terbentuk dengan sistem pemerintahan secara turun-temurun dari keturunan dinasti Wahaha, yang kemudian berkuasa selama 3 abad lamanya, dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Adapun Islam mulai masuk di masa pemerintahan Raja ke-6 yang bernama Lakila Ponton. Adapun agama Islam masuk ke Buton dibawa langsung oleh seorang ulama berkebangsaan Arab yang juga datang dari Johor, Malaysia. Dia bernama Syekh Abdul Wahid. Uniknya, ternyata agama Islam ini dengan cepat diterima oleh masyarakat Buton kala itu. Raja Lakila Ponto pun lambat laun ikut memeluk agama Islam. Dan hal ini juga menjadikan beliau sebagai Raja Buton pertama yang memeluk agama Islam, sekaligus menjadi Raja Buton terakhir yang dilantik berdasarkan sistem keturunan alias monarki. Sepeninggal beliau, Kerajaan Buton berganti nama menjadi Kesultanan Buton. Sistem pemerintahannya pun juga berganti, di mana sistem monarki diubah menjadi konstitusi Islam yang juga dikenal dengan istilah Murtabat 7. Inilah yang menjadikan orang-orang Buton mayoritas beragama Islam, dengan tradisi Buton yang juga ikut terpengaruh dan berakulturasi dengan budaya Islam. Yang ketiga, tradisi suku Buton. Masyarakat di Buton punya banyak sekali tradisi yang menarik untuk kita eksplor. Salah satunya adalah tradisi yang bernama Kande Kandea, di mana ini adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini biasanya dilakukan saat menjelang perayaan hari-hari besar, semisal Idul Fitri. Dulunya, tradisi ini dilakukan saat para prajurit Kesultanan Buton telah kembali dari medan perang. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut para prajurit tersebut yang telah susah payah mengorbankan jiwa dan raganya demi menjaga perdamaian di wilayah Buton. Saat tradisi berlangsung, biasanya para prajurit akan disuapi makan oleh para gadis-gadis cantik. Sekali lagi sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para prajurit ini di medan perang. Yang keempat, bahasa daerah. Bahasa daerah yang resmi digunakan di Kesultanan Buton adalah bahasa Wolio. Sebenarnya, ada berbagai bahasa lain selain bahasa Wolio ini. Namun, inilah yang dianggap sebagai paling sering digunakan. Yang bikin menarik dari bahasa ini adalah karena bahasa ini menggunakan aksara yang mirip dengan tulisan Arab.
di mana ternyata aksara ini memang dibuat berdasarkan aksara Arab. Huruf Wolio atau Buri Walio terdiri dari 15 huruf Arab asli dan juga 7 huruf tambahan yang diambil dari aksara Jawi, lalu dimodifikasi agar sesuai dengan fonem asli Wolio. Secara umum, aksara Wolio ini juga mempunyai kemiripan dengan aksara Jawi. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dari kedua aksara tersebut. Belum diketahui secara pasti sejak kapan aksara Buton ini ada. Namun, apabila kita merujuk pada kitab-kitab tertua di Kesultanan Buton, maka diperkirakan aksara ini telah digunakan sejak abad ke-16, bertepatan saat agama Islam masuk ke wilayah Buton. Dan yang kelima, mata berwarna biru. Salah satu keunikan yang dimiliki suku Buton adalah adanya sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki mata berwarna biru cerah. Beberapa warga lainnya ada juga yang hanya mempunyai sebelah mata yang berwarna biru, sedangkan mata sebelahnya lagi berwarna coklat biasa. Kok bisa ya? Warna mata biru cerah ini rupanya berasal dari sindrom Waardenburg, yaitu sindrom yang menyebabkan mutasi genetik yang mempengaruhi warna pada mata. Sindrom ini mungkin kelihatan unik dan seolah menjadi berkah karena menjadikan mata terlihat berbeda dan kelihatan indah. Namun, di satu sisi, sindrom ini punya efek samping, yaitu menyebabkan melemah atau bahkan menghilangnya kemampuan pendengaran pada orang tersebut. Selain itu, efek samping lain dari sindrom ini mengakibatkan mata penderitanya akan berair pada saat terkena sinar matahari secara berlebihan. Sindrom Waardenburg ini biasanya hanya terjadi pada 1 dari 40.000 orang saja. Sindrom ini murni merupakan bawaan sejak lahir dan tak bisa ditularkan ke siapapun. Sindrom ini juga belum bisa diobati dengan obat-obatan manapun. Jadi jika semisalnya orang yang mengidap sindrom ini menikah dan punya anak, maka belum pasti anaknya akan memiliki mata berwarna biru juga. Meski begitu, dalam beberapa generasi ke depannya, tetap masih ada kemungkinan lahir anak bermata warna biru dari keluarga tersebut. Meski begitu, memang jumlah orang yang mempunyai mata biru di suku Buton ini tidaklah banyak. Iya, banyak kalau dibandingkan dengan suku-suku lain dengan daerah lain. Tapi aslinya, bahkan di Buton sendiri, mata warna biru itu masih terbilang jarang hitungannya. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa mata warna biru ini berasal dari kawin silang antara orang-orang Buton dengan orang-orang Portugis di beberapa abad yang lalu. Namun hal ini ditepis oleh para ilmuwan, karena kalau berasal dari kawin silang, maka harusnya bukan warna matanya saja yang menurun, tetapi juga bentuk wajah dan fisiknya. Sayangnya, orang-orang Buton punya fisik dan wajah yang sama seperti orang Indonesia pada umumnya. Jadi agak sulit juga untuk mempercayai teori tersebut. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang fakta-fakta unik suku Buton di atas tadi? Kalau kalian punya fakta atau informasi tambahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.